Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengukuran jarak dan kecepatan. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang jarak dan kecepatan, terlebih dahulu kita harus memahami terlebih dahulu tentang konsep dari gerak. Apa itu gerak? Nah, di sini gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu dalam selang waktu tertentu. Konsep gerak bersifat relatif, yang artinya bergantung pada kerangka acuan yang kita pilih. Sifatnya adalah sebuah benda dapat bergerak atau diam. Itu tergantung dari sudut pandang pengamatnya. Nah, sebagai contoh di sini, yang pertama adalah mobil ketika di jalan. Mobil itu bergerak relatif terhadap jalan, tetapi penumpang yang ada di dalam mobil tersebut itu diam terhadap kursi. Nah, contoh yang kedua di sini pohon dan bumi. Pohon itu tampak diam terhadap tanah, tetapi bergerak relatif terhadap matahari karena rotasi dari bumi. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu tentang gerak. Ya. Jadi gerak itu bersifat relatif, ya, tergantung dari pengamatnya. Gitu. Selanjutnya yaitu tentang posisi, jarak, dan perpindahan. Nah, apa itu posisi? Posisi adalah lokasi benda di ruang, diukur dari titik acuan tertentu, dinyatakan dalam satuan panjang seperti meter. Ya, jadi istilahnya itu seringkali kita menggunakan kata posisi, ya. Posisi itu adalah lokasi, ya. Kemudian jarak, panjang total lintasan yang ditempuh benda, besaran skalar yang selalu bernilai positif atau 0. Nah, yang ketiga adalah perpindahan. Nah, perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir, besaran vektor, ya, yang memiliki besar dan arah. Nah, di sini ada not, ya. Jarak itu mengukur seluruh lintasan, sedangkan perpindahan hanya mengukur garis lurus dari awal ke akhir. Nah, ini salah satu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, jarak itu tidak sama dengan perpindahan. Di sini, ketika suatu benda bergerak melingkar dan kembali ke posisi awal, maka jarak yang ditempuh adalah keliling lingkaran, ya. Namun perpindahannya sama dengan 0, ya. Nah, dari ilustrasi gambar ini, ya, misalkan ada seseorang atau objek, ya, yang berdiri di titik ini, ya. Lalu dari titik ini dia bergerak, ya, mengelilingi bidang yang berbentuk lingkaran ini sampai ia kembali lagi ke tempat asal. Nah, maka di sini, ya, ada dua hal yang perlu diketahui terkait dengan jarak dan perpindahan. Jaraknya, ya, yaitu yang ditempuh oleh objek ini, ya. Kalau dia berjalan dari sini kembali lagi sampai ke titik awal, maka jaraknya adalah panjang lintasan dari lingkaran ini. Sedangkan perpindahannya, ya, karena dia posisi awalnya di sini, ya, kemudian kembali lagi di titik akhirnya di titik awal, maka sama halnya dengan dia tidak berpindah atau tidak bergeser, sehingga nilai perpindahannya sama dengan 0. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah,
Untuk perbedaan yang lainnya antara jarak dan perpindahan itu, ya, jarak itu termasuk ke dalam besaran skalar, ya, selalu bernilai positif, mengukur panjang lintasan dan tidak memiliki arah. Sedangkan perpindahan ini termasuk besaran vektor, ya, memiliki nilai, ya, bisa positif, ya, atau negatif ataupun nol. Mengukur perubahan posisi dan memiliki arah. Nah, contohnya, nah ini, jika berjalan mengelilingi lapangan sepanjang 400 meter dan kembali ke titik awal, nah, maka jaraknya 400 meter, ya, tetapi perpindahannya adalah 0, ya, seperti ilustrasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya tentang kecepatan dan kelajuan. Nah, kedua hal ini juga hampir sama tetapi berbeda, ya. Apa itu perbedaannya dan persamaannya? Mari kita simak, ya. Kecepatan vs kelajuan. Nah, kecepatan, nah, di sini istilahnya itu adalah velocity, ya, termasuk ke dalam besaran vektor yang menyatakan perpindahan, persatuan waktu, memiliki besar dan arah. Rumusnya adalah disimbolkan dengan V, ya, kecepatan itu simbolnya V sama dengan delta S dibagi delta T. Nah, contohnya 60 km per jam ke arah utara. Nah, jadi kecepatan itu ada keterangan arahnya, ya, berarti dia ya bisa ini, ya, berjalan atau berlari atau melaju itu sebesar 60 km per jam dengan arah ke utara. Ini adalah kecepatan atau velocity. Selanjutnya adalah kelajuan atau speed, ya. Jadi termasuk ke dalam besaran skalar yang menyatakan jarak persatuan waktu, hanya memiliki besar tanpa arah. Nah, rumusnya adalah, ya, sama disimbolkan V, ya, sama dengan S per T, ya. Jadi S ini merupakan jarak, T ini adalah waktu, contohnya 60 km per jam, ya. Nah, di sini tidak ada keterangan arah, berarti ini termasuk kelajuan atau speed. Oleh karena itu tadi di awal kita perlu membahas terlebih dahulu perbedaan antara perpindahan dan jarak, ya. Karena kita akan menggunakan konsep tersebut pada ini, kecepatan dan kelajuan, jadi berbeda. Rumus dasar kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, tadi kecepatan itu adalah V, ya, disebutkan dengan V, sama dengan S dibagi T, ya. Jadi perpindahan dibagi waktu. Jarak atau perpindahan, ya, di sini itu rumusnya adalah S sama dengan V dikalikan T, kecepatan dikalikan waktu. Untuk mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, jadi ini. Selanjutnya tentang kecepatan rata-rata. Definisinya adalah total perpindahan dibagi dengan total waktu tempuh, menggambarkan kecepatan keseluruhan perjalanan. Rumusnya adalah kecepatan rata-rata sama dengan delta S dibagi delta T, di mana delta S adalah perubahan posisi dan delta T adalah selang waktu. Satuan umumnya adalah meter per detik atau bisa dituliskan meter per sekon, ya. M per S ini dibaca meter per sekon atau meter per detik dalam satuan internasional, atau kilometer per jam, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Biasanya kalau pada speedometer, ya, kendaraan kita, ya, di motor maupun di mobil itu kan ada. Nah, di situ itu biasanya yang digunakan ini dalam satuan kilometer per jam. Oke, di sini ada contoh, ya.
menghitung jarak ya, jika diketahui mobil melaju dengan kecepatan 90 km per jam selama 15 menit. Nah, lalu sebelum kita menghitung ya, kita perlu mengkonversi dulu ya. Yang diketahui tadi kan dalam bentuk satuan kilometer per jam, ini perlu kita konversi menjadi meter per sekon ya, atau meter per detik ya, sehingga 90 km per jam itu sama dengan 25 meter per sekon ya. Kemudian 15 menit, nah ini masih menit, nah ini kita konversi menjadi sekon ya, atau detik. Jadi 15 menit itu sama dengan 900 detik. Nah, kalau sudah demikian baru kita bisa memasukkan ke dalam rumus. Yang ditanyakan tadi adalah jaraknya, berarti kecepatan dikalikan waktu. Jadi 25 meter per sekon dikalikan 900 sekon, hasilnya sama dengan 22.500 meter atau 22,5 km. Nah, jadi ini. Nah, konversinya ini bisa perhatikan ada di sini. 1 km per jam itu sama dengan 1000 meter dibagi 3.600 sekon atau 3.600 detik. Ya, di pembahasan sebelumnya ya, kita tahu bahwasannya dari kilometer ke meter itu ya, itu kan turun 3, berarti dikalikan 1000 ya, berarti 1000. Kemudian 1 jam itu berapa detik, yaitu 3.600 detik, sehingga 1000 dibagi 300, jadi ini identik dengan 0,278 meter per sekon ya. Jadi 1 km per jam itu sama identik dengan 0,278 meter per sekon. Untuk menghitung kecepatan, nah ini ada contoh soal. Diketahui Dodi menempuh jarak 28,8 km dengan waktu 40 menit ya. Kita konversi dulu ya. 40 menit ya, sama dengan 40 dibagi 60 ya, jam ya di sini. Berarti 40 menit itu sama dengan 2/3 jam. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, lalu kita masukkan ke rumus ya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, berarti 28,8 dibagi 2/3 ya, hasilnya adalah 43,2 km per jam. Nah, ini selanjutnya yaitu menghitung waktu tempuh ya. Diketahui jarak Jakarta-Bandung 195 km, kecepatan mobil 65 km per jam. Nah, rumusnya ya, untuk mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan ya, T sama dengan S dibagi V ya. Jaraknya 195 km dibagi 65 km per jam, hasilnya adalah 3 jam. Nah, perjalanan Jakarta-Bandung membutuhkan waktu 3 jam jika mobil melaju dengan kecepatan konstan 65 km per jam tanpa berhenti. Nah, ini ya, ini sebenarnya sebuah catatan atau note ya. Jadi ini sebenarnya 3 jam ini ya, ini tadi dengan catatan jalan terus tanpa berhenti. Nah, itu. Oke. Nah, sebagai kesimpulan di sini terkait dengan pengukuran jarak dan kecepatan, yaitu ya, yang pertama terkait dengan perbedaan konsep. Yang pertama tentang jarak dan perpindahan itu berbeda secara fundamental. Jarak mengukur lintasan, perpindahan mengukur perubahan posisi ya. Oke. Yang kedua kecepatan vs kelajuan. Kecepatan adalah perpindahan per waktu termasuk ke dalam besaran vektor, sedangkan kelajuan adalah jarak per waktu termasuk ke dalam besaran skalar. Rumus dasarnya adalah V sama dengan S dibagi T, dan variasinya memudahkan pengukuran dan perhitungan dalam fisika maupun aplikasi kehidupan sehari-hari.
Baik, mungkin itu penjelasan tentang materi pengukuran jarak dan kecepatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.